Value Value Podcast, Podcast, inspiring, informative, entertaining. Halo listeners, Listeners kembali lagi bersama Indah. dan Lisa, Kali ini kita akan membahas isu kesehatan mental. Lisa, iya. Bentar ya. Sorry. banget. Kita sekarang ini lagi opening. Lo lagi ngapain sih? Sorry banget, gue lagi bales chat. Aduh, maaf banget. Nah, listeners, kalian pernah lihat nggak sih orang-orang yang kayak Lisa nih di lingkungan sekitar kalian? Kita lagi ngomong, tapi dia malah sibuk main HP. Nih, buktinya sekarang lagi nih si Lisa main HP lagi, Lis. Maaf ya. Maaf ini gue taruh nih HP-nya nih. Apa? Kenapa? Nah, sebenarnya ini tuh bahaya atau enggak sih? Oke, kalau gitu kita akan bertanya aja lebih lanjut ke ahlinya, yaitu Dr. Andreas Kurniawan sebagai psikiater. Halo dokter. Halo dokter, apa kabar? Selamat siang. Aku mau cerita pengalaman pribadi aku dulu ya dok. Jadi aku itu nggak bisa jauh-jauh dari HP. Bahkan nih kalau misalnya malam udah tidur, udah mau tidur, udah merem, udah matiin lampu, tiba-tiba di pikiranku kayak HP. Terus akhirnya aku buka HP sampai pagi, sampai jam 4 subuh. Gitu terus. Terus kalau misalnya aku pergi gitu, bisa sih nggak bawa HP. Cuman kalau misalnya aku cuman pergi ke warung nih yang dekat rumah, itu bentar doang tuh. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya aku pergi lebih dari sejam aja, bawaannya kayak gimana, kayak gelisah gitu loh, Dok. Nah, kira-kira itu tuh termasuk nomofobia bukan sih? Apa yang aku alami itu. Jadi mungkin kita bahas dulu kali tentang nomofobia itu apa ya. Ini jujur istilah Ya. yang baru juga buatku. Jadi kemarin begitu aku dapat, aku coba untuk cari apa ini nomofobia. Terus setelah aku baca, aku ya cukup relate, cukup paham juga. Kita pertama sebelum bahas tentang nomofobia, mungkin bahas dulu tentang fobia secara umum ya. Karena fobia itu banyak banget. Salah satunya yang lagi dipropos, lagi diajukan adalah tentang nomofobia ini. Secara umum, fobia itu artinya adalah ada ketakutan yang berlebih akan suatu hal, yang bukan cuma takut, tapi itu kayak lebih besar daripada yang seharusnya. Misalnya nih, gimana kalau misalnya kita bilang, saya takut sama ular, ya itu nggak bisa dibilang kita fobia ular, gitu. Karena memang ular itu secara umum survival manusia ya, kita bertahan hidup, kita menghindari ular yang dianggapnya berbahaya. Tapi ada orang yang segitunya takut, misalnya, jangankan dia melihat ular, boneka ular, gambar ular, bahkan kata ular aja, itu bisa sampai dia takut yang berlebih, itulah baru kita bilang sebagai fobia. Makanya dibilang fobia itu adalah ketakutan yang berlebihan, yang lebih besar dibandingkan stresornya yang sebenarnya. Kayak gitu. Nah, fobia ini ada macam-macam jenisnya, udah banyak banget, bahkan bisa dibilang secara umum ya, hampir semua hal, kalau dia ada bendanya, ada bentuknya itu, bisa kita sebut sebagai fobia. Jadi misalnya nih, kalau saya fobia sama meja depan saya, bisa aja kayak gitu. Tapi yang punya nama, ya nama khusus itu adalah fobia-fobia yang biasanya cukup laris, yang sering. Misalnya, klaustrofobia, yaitu ketakutan yang berlebihan ketika berada di tempat yang sempit dan tertutup. Kayak gitu. Kenapa sampai ada namanya? Karena itu banyak dialami oleh pasien-pasien. Kayak gitu. Jadi ketika ditanya, ya mereka merasa ketika dalam ruangan yang terkunci, ruangan sempit, ditinggal sendirian, itu berasa kayak sesak, berasa tercekik, seolah-olah kayak ruangan itu kayak mendesak dia gitu ke dalamnya. Yang lain lagi, ada namanya ailurofobia, itu ketakutan dengan kucing. Jadi spesifik gitu, jadi takut dengan kucing seperti itu. Nah, sekarang tentang nomofobia ini, kemarin saya coba untuk baca ya, ternyata nomofobia ini asal katanya itu dari no mobile phobia. No mobile itu artinya ketakutan yang berlebih ketika dia sedang tidak pegang handphonenya, kita sedang tidak dekat dengan handphonenya. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan tentang apakah ini sesuatu yang wajar atau enggak gitu kan. Karena gini, kita bedakan antara ketakutan yang wajar dengan ketakutan yang nggak wajar. Kayak tadi ya, Lisa bilang kalau misalnya keluar rumah lebih dari 1 jam, kayaknya perlu untuk membawa handphone. Mungkin itu masih wajar,
Karena kan memang saat ini ya, kita bisa bilang ini kan memang dibutuhkan. Kalau misalnya ketika saya keluar rumah dalam 1 jam, akan ada banyak kemungkinan yang mungkin terjadi. Mungkin kita dihubungi oleh teman, dihubungi oleh mungkin guru, oleh orang tua. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin wajar-wajar aja. Gitu kan? Jadi kita perlu bedakan dulu antara wajar dan nggak wajar. Gampangnya gini, kalau misalnya saya ditanya sama pasien saya kan, dok saya takut, misalnya dia bilang, saya tuh kalau melihat, ada yang gini, dia tuh kalau ngelihat air, itu takut. Gitu. Sebelumnya mungkin biasanya karena pernah hampir tenggelam, atau karena dia pernah jadi yang kayak korban banjir, sehingga ketika melihat air dia takut gitu kan. Apakah fobia atau enggak? Biasanya kita tanyakan seperti ini. Apakah itu sampai tahap yang membuat kamu menderita, dan sampai membuat kamu mengganggu? Jadi 2 itu. Semua gangguan kejiwaan harus memenuhi 2 hal tersebut, yaitu pertama, menimbulkan penderitaan yang nyata, yang kedua, menimbulkan gangguan dalam fungsi sehari-harinya. Nah, kalau akhirnya pasien saya ini, ya dia takut air, tapi ternyata hanya untuk genangan air yang besar dan banyak, misalnya kayak kolam, ataupun sungai, ataupun danau. Tapi untuk mandi masih bisa, ya mungkin kita nggak anggap itu sebagai sebuah fobia yang demikian perlu untuk ditanganin, kayak gitu. Tapi akan jadi berat seandainya sekarang dia melihat ember aja, air segitu ya, atau dia melihat bak air, itu sudah ketakutan. Gitu. Itulah yang batasnya dulu untuk membedakan itu sesuatu yang wajar atau enggak. Hal yang sama untuk nomofobia ini. Mohon maaf kalau saya bandingkan dengan yang lain, karena ketika kita analogikan, jadi lebih gampang bagi kita untuk mengerti. Gitu. Kalau misalnya kita ketakutan dengan tadi, waduh, kalau misalnya saya pergi keluar, harus agak jauh, nggak bawa handphone, cemas, ya wajar. Tapi kalau misalnya nih, bahwa kita lagi jalan yang harusnya mungkin kayak ke minimarket dekat rumah gitu, yang kalau jalan itu cuma 5 menit, tapi begitu udah nyampe, kita, aduh, kelupaan, kita sampai balik lagi, dan ngambil HP, dan kita baru pergi lagi, itu mungkin suatu gangguan yang sebaiknya ditangani. Apalagi kalau itu membuat dia merasa menderita, kayak, aduh, nggak megang HP, jadi nggak enak, kayak gitu kan. Itu sampai nggak bisa berfungsi ketika dia belanja, jadi nggak fokus nih mau belanja apa, karena semua tuh udah dicatat di HP-nya, gitu. Itu yang baru jadi bermasalah. Secara umum sih kira-kira kayak gitu. Jadi kalau aku bilang, hanya karena kita terus-terusan megang HP, ya belum tentu kita nomofobia gitu. Kayak saya juga, saya HP saya tetap standby di samping saya sini, ya karena kan nggak tahu apa yang akan terjadi, akan hubungi. Tapi bayangkan teman-teman kalau misalnya pas lagi gini, saya dikit-dikit, bentar ya ngecek HP dulu. Oke, bentar ya ngecek HP dulu. Nah, itu kan yang baru akhirnya menimbulkan gangguan dan penderitaan juga bagi orang-orang lain. Kayak gitu. Secara umum, konsepnya nomofobia seperti itu kalau yang saya pahami. Berarti nomofobia ini bukan kayak cuman ya itu tadi ya, apa kayak kayak kasus aku tadi itu, kayak kita harus cari tahu dulu wajar atau nggak wajar kecemasan yang dialaminya ya. Betul, heeh. Kayak terlalu cepat kalau kita hanya dari informasi sedikit itu, lalu kita bilang, ini, wah saya gangguan nih nomofobia. Itu sama aja kayak kalau kita periksa, kita ada demam, waduh, gua COVID nih. Gitu. Itu kan artinya berlebihan kalau dengan seperti itu kan hanya dari satu gambaran saja. Kayak gitu. Memang benar, demam salah satu gejalanya COVID, tapi bukan berarti semua yang demam otomatis dia jadi COVID. Nah, ketakutan kita bila tidak dekat dengan handphone, itu mungkin salah satu gambaran untuk nomofobia. Tapi bukan berarti semua orang yang seperti itu, otomatis kita bilang nomofobia. Kayak gitu. Itu dok, saat seseorang mengalami kecemasan sendiri tuh, hormon apa yang dikeluarkan oleh otak ya dok? Oke. Kalau misalnya secara medikal, kita bilang gini, ada istilahnya neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh otak. Jadi, neurotransmitter ini adalah yang mengatur semua hidup kita lah gitu, termasuk kayak misalnya saya merasa senang, merasa sedih, merasa kesel, merasa takut. Jadi tadi pertanyaannya Indah tentang hormon apa yang dikeluarkan, yes ada namanya yaitu kortisol atau stres hormon. Jadi kortisol ini adalah sesuatu yang kalau kita hanya baca sekilas doang, kesannya kok ini jahat banget gitu. Kayak kok ada manusia mengeluarkan hormon untuk diri sendiri, di mana hormonnya ini membuat dia menjadi deg-degan, membuat dia menjadi tegang, membuat dia jadi merasa nggak nyaman. Bahkan kalau kita baca, kortisol itu bisa bikin gangguan di jantung, di ginjal, di liver, di otak, dan lain-lain. Kok kayaknya jahat banget gitu kan. Karena memang kortisol itu tujuannya mempersiapkan manusia untuk berantem. Kalau saya bilang kayak gitu. Misalnya ya, ketika kita lagi ketemu sama ini, misalnya lagi di jalan, terus tahu-tahu ketemu singa, kayak gitu kan. Ya respon wajar kita adalah kita bakal kaget dan kita bakal lari. Sekarang bayangkan kalau misalnya kita saking lemesnya, saking takutnya, ngeliat singa, bukannya lari, kita malah diam, malah jatuh ke bawah. Itu adalah kondisi ketika kortisol nggak bekerja.
Nah, ketika kortisol itu bekerja, yang terjadi adalah bahwa kita tuh akan tekanan darah itu akan jadi meningkat, lalu darah akan dialirkan ke tangan dan ke kaki kita, sehingga kita jadi kuat, jadi kaget, dan kita bakal bisa lari, kabur dengan cepat. Jadi, kortisol mempersiapkan kita untuk kondisi yang potensial atau yang bisa membuat kita menjadi stres, yang membuat kita jadi berbahaya, kayak gitu. Oke. Sama seperti halnya ketika misalnya kita lagi pergi, terus tiba-tiba, waduh, handphone gue mana ya? Handphone gue ketinggalan nih, kayak gitu. Kita respon wajarnya kan akan deg-degan, kaget, terus kita langsung buka tas, langsung nyari-nyari. Itu wajar. Bayangkan kalau misalnya kortisol nggak keluar pada saat gitu. Lagi jalan-jalan, handphone gue mana ya? Nggak apa-apalah, kayak gitu. Kan jadi malah jadi bahaya. Jadi kortisol itu perlu untuk meningkat. Yang gawat adalah ketika kortisol ini keluar terlalu banyak dan terlalu sering. Kembali kayak tadi ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan stresornya dan responnya berlebihan, itu pasti nggak akan bagus. Gitu. Ketika saya jalan-jalan keluar, ketika saya ngeliat, wah handphone saya nggak ada, ya saya perlu untuk cemas. Tapi kalau saya karena itu jadi ngecek handphone setiap 2 menit, memastikan handphone saya ada, itu kan malah membuat kita jadi nggak nyaman. Gitu. Jadi, dari menjawab pertanyaannya, kortisol adalah hormon stres yang keluar pada saat orang menghadapi sebuah stresor, dan bukan berarti sesuatu yang jahat. Yang kita perlu adalah agar itu terbatas, baik waktunya, durasinya terbatas, dan jumlahnya terbatas. Oke dok, berarti tuh kalau tapi dampak yang ditimbulkan untuk si pribadi yang mengalami kecemasan berlebihan seperti itu apa ya dok? Kalau kecemasan itu hanya sifatnya sementara, nggak apa-apa. Biasanya gini ya, dalam artian, misalnya nih, saya lagi menunggu hasil ujian, terus kita jadi deg-degan, jadi cemas, jadi deg-deg gitu, kan wajar gitu kan. Yang kita khawatirkan adalah kalau cemas itu berkepanjangan. Karena gini, ketika kita dalam kondisi cemas, maka tubuh kita itu akan dipersiapkan untuk berantem. Artinya yang diutamakan otot tangan, otot kaki. Sedangkan aliran darah untuk yang lain-lainnya, kayak misalnya ke ginjal, ke lambung, atau bahkan ke sistem pencernaan, itu akan berkurang. Akibatnya, orang yang stres kelamaan ini dalam artian bukan sejam 2 jam ya, tapi benar-benar yang sampai bisa harian, atau bahkan dalam orang yang stres lama kan bisa sampai mingguan atau bulanan. Itulah yang bisa akhirnya mengalami masalah di lambung, mengalami masalah di ginjal, jadi sering untuk sakit mahnya sering kambuh, seperti itu. Oke, jadi yang berbahaya adalah kalau kelamaan. Cemas yang kelamaan, itulah yang berbahaya. Kayak gitu. Kalau cemas untuk Gimana? Kalau cemas untuk yang nomofobia sendiri tuh dok, dampak ke pribadi si penggunanya? Oke, kalau mungkin ini, nomofobia ini sendiri belum ada suatu diagnosis yang tegaknya. Jadi, karena gini, untuk suatu kondisi menjadi sebuah diagnosis, kayak kita bilang nih, diagnosis gangguan panik atau ini depresi, itu perlu melalui proses yang panjang. Bukan hanya karena ini ada kondisinya, terus kita bisa kasih diagnosis buat itu. Sama dengan nomofobia ini. Nomofobia ini baru suatu diagnosis yang diajukan. Dan diajukannya udah lama, udah dari sekitar awal 2000-an gitu. Jadi kayaknya kalau nggak salah sekitar di 2000-an pertengahan gitu, sampai dengan awal 2010-an. Jadi ya ketika momen-momen ketika sosial media dan smartphone itu lebih maju. Baru kan isu ini ada. Jadi kalau ditanya dampaknya apa, kita belum bisa sepenuhnya bilang seperti itu. Belum bisa kita ramalkan. Ya, tapi kita bisa lihat gini, kenapa bisa ada kepikiran, yuk kita buat deh, kita propose, kita ajukan diagnosis seperti ini. Karena ada fenomena-fenomena yang dilihat oleh orang-orang, oleh para peneliti itu bahwa orang-orang atau terutama golongan muda itu katanya jauh lebih sering untuk mengalami kecemasan bila beriksa dengan handphonenya dibandingkan golongan yang sudah lebih tua. Ini mulai menimbulkan ada keluhan-keluhan, kayak misalnya dia menjadi cemas berlebih, menjadi nggak fokus dengan orang-orang karena dikit-dikit dia akan ngeliat handphonenya. Kayak misalnya nih, kita lagi rapat gini, terus tiba-tiba saya akan mengabaikan kalian, terus saya malah ngeliat HP, kayak gitu. Itu kan contoh dari tadi, dampaknya itu yang terjadi. Tapi kalau tadi untuk yang lain, kayak misalnya kondisi fisik ataupun kondisi kesehatan secara umum, belum ada penelitian yang mungkin menunjang ke situ. Saat ini sifatnya nomofobia ini baru sesuatu yang diajukan, dan apabila memang terlihat bahwa trennya makin meningkat dan mungkin bisa berbahaya dalam artian bisa mengganggu dalam skala luas, baru itu bisa menjadi sebuah diagnosis. Mungkin kalau saya bisa kasih contoh, internet gaming addiction itu sudah lebih dulu dibuatkan diagnosisnya. Jadi ada
Kalau kita pikirkan ya, di tahun 80-an, 90-an gitu misalnya, mungkin orang-orang nggak akan kepikiran untuk membuat diagnosis seperti itu. Karena kan zaman tersebut, orang gaming dengan internet itu nggak terlalu berasa banget, gitu kan, nggak terlalu banyak banget. Bahkan bisa dibilang internet itu belum segitunya membesar seperti yang sekarang, kayak gitu. Nah, yang saat ini kita lihat juga, berarti butuh waktu sekitar berapa, mungkin tahunan untuk menjadi sebuah diagnosis yang pasti. Nah, sama untuk ini juga mungkin seperti itu. Jadi kalau tadi ditanya, apa dampaknya untuk pribadi seseorang, ya saat ini yang kita khawatirkan memang tadi, kecemasan itu aja. Dan mungkin relationship sama manusia ya. Secara pengalaman pribadi, saya beberapa kali memang mendapatkan masalah pasangan, ya, suami istri, ataupun seorang dengan pacarnya gitu. Karena dianggap pacarnya terlebih banyak untuk menghabiskan waktu dengan handphone dibandingkan menghabiskan waktu dengan dirinya. Gitu. Jadi kayak ini yang real life-nya malah diabaikan, sedangkan yang virtualnya malah yang didekatkan terus-menerus. Nah, itulah mungkin masalah-masalah seperti itu yang mungkin bisa timbul. Dok, kan sekarang ini zamannya udah digital, udah pegang HP semua, kerja, kuliah, atau ngapain pun pakai handphone kan. Nah, ini tuh salah satu pemicu nomofobia bukan sih? Nah, kita selalu apa pakai handphone gitu. Oke, lebih ke gini ya. Sebenarnya kalau yang saya pahami, bukan keberadaan handphone tersebut yang membuat dia menjadi takut terpisah, tapi kayak ketergantungannya tentang koneksi. Tentang, kan ada istilahnya FOMO ya, fear of missing out gitu kan. Dia pengen banget tahu tentang lagi apa yang trending di Twitter atau IG misalnya, pengen tahu kabar teman-temannya, takut untuk ketinggalan. Lebih ke konsep itunya. Kayak gitu. Jadi makanya kan kita bilang, ini kecemasannya lebih daripada yang seharusnya. Kalau sekedar saya nggak bisa lepas dari handphone karena saya memang misalnya pasien saya kapan saja bisa menghubungi gitu, ada kegawatan, itu kan nggak kita bisa bilang nomofobia karena memang ranahnya ke profesional dan memang perlu. Sama halnya kalau misalnya orang yang kemana-mana selalu bawa laptop karena dia kerjanya pakai laptop, kita nggak bilang itu suatu ketergantungan. Itu anggap adalah suatu kebutuhan. Nah, karena gini, handphone itu ya, kalau satu handphone kan sekarang bisa dibilang semua komputer itu bisa muat dalam handphone. Kalkulator ada di dalamnya, video editor, sound editor, gitu, presentasi, ngetik, foto apapun bisa muat dalam sebuah handphone. Nah, yang kita perlu bedakan adalah yang mana yang kebutuhan dan yang mana menjadi suatu yang ya udah mengganggu gitu. Nah, yang mengganggu di sini biasanya kalau saya bilang sih lebih banyak ke keinginan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang lain. Yang akibatnya zaman dulu itu juga nggak ada internet, tapi orang-orang bisa terkoneksi secara langsung, face to face, gitu kan. Kalau kita mau ketemu teman, kita akan datangin, kita ngobrol. Nah, saat ini, itu bisa jadi didapatkan atau digantikan dengan melalui koneksi dengan internet. Itulah yang mereka takutkan untuk kehilangan itu. Makanya katanya ya, bahwa kondisi nomofobia ini kemungkinan akan lebih banyak dialami pada orang-orang dengan gangguan cemas, dengan orang-orang yang mungkin ada serangan panik, orang-orang yang social anxiety disorder. Karena gini, ketika orang dengan serangan panik, itu misalnya ketika dia tiba-tiba merasakan deg-degan, merasa nggak nyaman gitu, merasa yang pokoknya nggak enak gitu rasanya, maka dia bisa beralih ke handphone untuk menenangkan diri. Padahal ada cara lain, kayak misalnya dia mencoba untuk relaksasi, mencoba untuk melihat sekelilingnya gitu, mengobservasi. Atau orang-orang dengan social anxiety disorder, yaitu orang-orang yang kalau misalnya dia berada di tempat umum, itu langsung merasa janggal, merasa nggak nyaman. Dan biasanya terapi kita adalah mengajak dia untuk, ya udah kamu coba untuk bersosialisasi yang secara aman, orang-orang yang menurut kamu aman. Tapi orang-orang ini akan bisa, ya udah kan ada handphone, dia tinggal buka handphone, dia akan menghubungi teman-teman yang dekat sama dia, atau mungkin di media sosial secara anonim, kayak gitu kan. Sehingga dia semakin terpisah dari real life ini. Dia hidup dalam dunia virtualnya yang memang buatnya merasa nyaman. Dalam jangka pendek ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau itu jadi suatu pola terus-menerus berulang-ulang, ya manusia nggak akan berkembang. Kita hanya akan, teman kita ya handphone kita itu. Padahal kan tugas manusia untuk bertumbuh dan berkembang. Oh, berarti bisa dibilang ciri-ciri atau gejala orang yang nomofobia ini yang memiliki kadar kecemasan yang udah nggak wajar gitu ya, Dok? Yes, gitu.
Halo, gimana ini? Jadi kan berdasarkan survei yang aku dapat nih dok, kalau survei pertama yang dilakukan oleh UK Post Office kepada 1.000 responden online untuk mengukur nomofobia ini, sekitar 2/3 orang menderita tanpa handphone. Semakin muda Anda, maka akan semakin rentan mengidap nomofobia dengan rentan umur 18 sampai 24 tahun diikuti dengan rentang umur 25 sampai 34 tahun. Itu benar ya, Dok ya? Itu gini. Usia-usia segitu yang mengalami nomofobia. Kebetulan karena memang kelompok yang banyak menggunakan handphone mungkin di usia-usia tersebut, ya wajar ya kalau akhirnya angka tersebut lebih tinggi pada kelompok usia tersebut dibandingkan pada anak TK, kayak gitu kan. Jadi, untuk suatu penelitian kan kita perlu melihatnya yang paling utama ya bukan cuma result, melainkan tentang metodologinya. Di mana itu dilakukan, kelompok usianya berapa, karakteristiknya seperti apa, dan ya ketika saya membaca kemarin beberapa penelitian tentang itu, saya melihat wajar aja apabila misalnya pada kelompok usia muda lebih banyak yang mengalami kecemasan terkait dengan handphone. Karena kan ya memang banyak yang menggunakan handphone di usia-usia tersebut untuk menghubungi teman-temannya. Plus secara kepribadian seseorang ya, kita bilang tuh teori psikososial mengatakan bahwa pada kelompok usia remaja sekitar 12 sampai 18 tahun gitu misalnya, itu adalah kelompok di mana mereka itu sangat-sangat membutuhkan peer atau teman-teman sejawat. Sehingga ketika pada masa-masa ini, mereka tuh sangat-sangat merasa kayak, wah pokoknya saya butuh untuk terkoneksi dengan orang-orang. Gimana dengan kelompok usia lainnya? Apakah artinya yang 25 tahun nggak butuh? Tetap butuh. Bedanya, di kelompok usia tersebut, mereka sudah lebih terarah lagi. Mereka bukan lagi kebutuhannya akan suatu kelompok yang lebih besar, kayak peer, teman-teman, mungkin teman-teman ngegeng, tapi biasanya lebih orang perorangan. Makanya kita dibilang ketika usia nambah, circle tuh makin kecil, tapi semakin kuat, diharapkannya seperti itu. Jadi ketika orang usia 20-an, tetap mereka membutuhkan terkoneksi dengan orang lain. Tapi mungkin yang dihubungi udah bukan lagi kayak secara random banyak orang, tapi lebih terarah lagi. Nah, gimana dengan orang-orang yang lain yang usianya 30-an, 40-an, atau bahkan 50-an? Saya rasa tetap bisa nomofobia. Tapi ketakutan dia mungkin ketika, waduh gimana kalau misalnya saya terpisah dari HP, nanti tiba-tiba ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, gimana kalau nanti saya dimarahin gara-gara saya nggak ngelihat HP, kayak gitu. Jadi lebih terarahnya ke pekerjaan, kayak gitu. Setiap kelompok usia akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, stresor berbeda-beda, dan tentunya nanti cara pendekatan kita pun berbeda-beda juga, kayak gitu. Sebenarnya udah sih dok, pertanyaannya dijawab semua sama dokter tentang nomofobia. Tapi mungkin untuk selanjutnya itu terkait isu kesehatan mental berikutnya akan dijelaskan oleh Dea, dok. Halo dok. Yo. Ya jadinya itu ini mungkin bisa dibilang kayak garis besarnya itu tentang trauma masa lalu gitu kan dok. Nah, ngomong gini kan. Jadi itu gini. Grogi dok. Pengalaman pribadi. Bisa dibilang itu pertemanan masa kecil saya tuh kurang sehat gitu loh dok. Jadi bisa dibilang tuh kalau istilah Jawanya tuh teman-teman saya tuh baboni. Maksudnya istilahnya kayak jadiin saya tuh cuma kayak pesuruh doang gitu loh. Jadi cuma datang ke saya cuma waktu butuh doang. Nah, tapi waktu saya kecil SD sampai SMP itu nggak sadar gitu loh, Dok. Nah, puncaknya tuh SMP gitu loh. Jadi itu saya sampai waktu SMP itu sampai merasa nggak diri saya sendiri gitu loh. Karena saya harus menjadi sosok lain demi diterima sama mereka. Padahal orang-orang itu adalah teman-teman masa saya kecil gitu loh, Dok. Nah, setelah itu tuh sampai bisa dibilang tuh saya tuh kayak kalau ingat-ingat kayak gini ini kayak deg-degan, terus kayak emosi, apalagi kalau ketemu sama orang-orang yang gitu loh, Dok. Sampai saya itu sampai cuma diem aja, sampai nafas itu kayak tersengal-sengal, terus sampai tangan kaki itu gemeter kayak semutan semua, sampai sakit semua gitu loh, Dok, rasanya tangan kaki gitu. Sampai kayak
saya diem aja. Saya mau lihat, kalau lihat saya tuh sampai nggak mau lihat orangnya, itu demi memendam rasa emosi saya gitu loh, Dok. Jadi saya tuh harus sampai nyapa orang tuanya, waktu itu ada orang tuanya aja saya nggak mau nyapa gitu, karena saking, bisa dibilang saking emosinya saya lihat dia gitu loh, salah satu orangnya gitu. Terus saya juga pernah sampai, itu berapa ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, lagi tahun baru, saya lagi pergi gitu kan sama mama saya ke Surabaya, nemenin mama saya check up sambil saya juga mau check up gitu kan. Nah, saya tiba-tiba di-chat sama, ini bisa dibilang salah satu, kalau misalnya didramatisir, kayak dibikin sinetron gitu kan, dia kayak pemeran antagonisnya gitu, Dok. Salah satu pemeran antagonisnya, dan dia teman saya benar-benar dari kecil, kalau bisa dibilang dari TK gitu kan. Nah, dia ngechat saya, yang mood-nya saya yang benar-benar sebelum dia chat dia tuh happy banget, kayak, "Ye, hari ini kan mau di Surabaya, mau ke pasar Atom, otomatis mau belanja-belanja gitu kan." Saya udah happy gitu kan, udah mau belanja apa-apa gitu kan. Mood saya tuh langsung hilang gitu, langsung saya di tempat umum, di rumah makan, saya cuma nangis gitu loh, cuma bisa nangis doang gitu loh, karena saking apa ya, emosi gitu loh, Dok. Keinget, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ngingetin saya ke masa-masa SMP terutama itu, apa orang-orang itu, saya jadi emosi gitu loh, tiba-tiba saya jadi, bisa dibilang kayak defensif banget, jadi malah teriak-teriak gitu loh. Jadi saya kayak bisa dibilang ini kayak trauma yang benar-benar membawa saya sampai sekarang gitu loh. Sampai apa tuh namanya, perasaan sedihnya itu kadang-kadang kalau kayak saya stres kayak gini kan, deket-deket UAS, kayak capek UAS apa tuh, saya jadi kayak sering nangis, terus kayak perasaan hampa gitu loh. Kadang-kadang kayak saya nggak mau ngerasain apa-apa gitu, kayak kayak apa ya, kayak mikir, wah enaknya tuh nggak usah apa namanya, sampai ekstrimnya ya, Dok, bisa dibilang ekstrimnya, saya mikir, wah kalau kayak kalau jadi orang mati enak ya gitu, maksudnya kayak nggak ngerasain apa-apa. Sampai saya sering banget kepikiran itu kalau saya stres kerja gitu loh. Dan saya tuh mikirnya apa, rasa hampa dan kayak stres kerja saya ini imbas dari, saya asumsinya gitu loh, kayak saya kayak mikir, ada nggak sih korelasi antara saya sekarang ini stres kayak gini dengan masa lalu saya gitu loh. Itu sih, Dok. Oke. Ini kalau topikmu tentang apa ini? Jadi Tentang biar aku bisa arahkan. toxic, hubungan toksik sama apa namanya, bullying. Oke, toxic relationship and bullying ya. Ya. Oke, kita bahas dari mana dulu ya? Pertama, untuk tadi pertanyaan tentang apakah yang terjadi di masa lalu seseorang akan mempengaruhi karakter seseorang yang sekarang, ya tentu saja yes, banget gitu. Karena kita bisa bilang ketika misalnya sekarang umurmu berapa? Maaf. Tahun ini 22. Oke, kamu yang sekarang ini adalah penjumlahan dari 22 tahun hidupmu itu semuanya. Jadi tiap hari itu kamu dibentuk, kamu mendapatkan pola pikir, mendapatkan ilmu-ilmu, mendapatkan pembelajaran baru, dan itu membentuk kamu yang sekarang. Jadi ketika ditanya apakah kamu dipengaruhi masa lalu kamu, yes, sangat-sangat berpengaruh. Dan kami pun sebagai psikiater, ketika kami menangani seseorang, walaupun ya dia masalahnya saat ini, misalnya dia bermasalah sama suaminya, yaitu kan masalahnya real saat ini. Kadang yang perlu kita kotak-katik justru adalah masa lalunya. Karena bisa jadi gini, oke, di masa sekarang ini mungkin dia bisa kayak berpikir tentang kenapa kamu kesal sama suami kamu. Misalnya, oh ya, soalnya suami saya itu kalau misalnya saya cerita, dia nggak terlalu dengerin. Oke, masuk akal kan? Gitu. Tapi, apa yang membuat dia ketika tidak didengarkan, memberikan respon yang sampai segitunya? Itu ada akarnya di masa lalu. Mungkin misalnya waktu kecil, ketika dia bercerita, orang tuanya nggak memberikan perhatian yang seperti itu, atau dia pernah melihat ibunya kayak gitu juga, lalu ayahnya nggak mendengarkan, terus dia berpikir, aduh, kasihan banget ibu saya nggak mau jadi seperti itu. Nah, itulah kenapa kita tetap perlu mengotak-atik masa lalunya ini. Dan tadi, masa lalu itu sangat-sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang traumatis, termasuk bullying, termasuk juga toxic relationship dengan teman-teman, atau mungkin dengan pasangan, atau bahkan mungkin dengan keluarga sendiri, kayak gitu. Masalahnya kan kayak tadi, itu kan 22 tahun terjadi. Bagian mananya dari 22 tahun itu yang bermasalah, yang kita nggak tahu. Maka dalam proses terapi itu, kita bakal bisa panjang. Nggak bisa satu kali datang, terus langsung selesai masalahnya, nggak akan bisa seperti itu. Karena tadi, hidupnya kan panjang ya. Mungkin TK ada problem juga, SD juga ada, SMP juga ada, bahkan SMP pun masalah guru, masalah pendidikan, masalah teman-teman berbeda-beda lagi. Kayak gitu. Itulah yang membuat satu proses terapi itu jadi panjang dan jadi satu yang menantang.
Oke. Ada, coba pertanyaan selanjutnya. Ini. Terus apa yang aku alami ini ya dok, kayak itu tuh emang berpengaruh nggak sih dok sama kesehatan mental? Apalagi yang tadi aku cerita, kayak aku orangnya emang gampang stres, jadi kayak emang lagi stresnya meningkat tuh, apakah maksudnya tuh berpengaruh gitu nggak sih dok? Kayak apa tuh yang pernah dulu aku alami secara kayak alam bawah sadar gitu? Oke. Kalau tadi gejala-gejala yang disampaikan itu mirip seperti sebuah karakter atau diagnosis yang namanya panic disorder atau panic attack. Jadi tadi serangannya itu, panik itu bukan sekedar kita bilang, waduh aku panik gitu, karena misalnya aku ketinggalan apa gitu. Panik dalam bahasa psikis adalah ketika kita cemas atau takut yang berlebihan sampai menimbulkan gejala di badan. Kayak tadi misalnya ada rasa berdebar-debar, rasa sesak, tangan gemeteran, sampai yang kita merasa seperti kayak, waduh kayaknya saya akan menjadi gila, atau saya kayaknya akan mati, gitu. Bisa sampai yang seberat itu kondisinya. Kalau memang itu terjadi, ya kita ada penanganan yang spesifik atau yang khusus untuk panik itu, untuk serangan panik tersebut. Bisa dengan obat, bisa juga dengan dia mengenali paniknya, mencoba untuk meredakan dengan relaksasi, kayak gitu. Tapi untuk tahu pastinya, memang sih sebaiknya kita ini ya bisa ceritakan secara detail dan emang ditemukan gambarannya, polanya seperti apa untuk kondisi munculnya gejala tersebut. Dan panik itu bisa dipicu oleh hal-hal yang memang menakutkan. Kayak misalnya, ada pasien saya yang serangan paniknya muncul ketika klaustrofobianya kambuh. Tadi kan kita bahas ya, klaustrofobia adalah ketika dia berada di tempat sempit dan tertutup. Ya, misalnya, dia pernah serangan itu ketika lagi di mobil sama orang tuanya, itu wajar-wajar aja, lalu tiba-tiba terjadi macet dan terjadi hujan geledek yang kencang. Yang awalnya mobil itu sesuatu yang wajar aja, tiba-tiba menjadi tempat sempit, tertutup, dan dia nggak bisa pergi, dan itu membuat serangan paniknya kambuh. Ada juga yang dia pernah kejadian itu di mall, dia lagi jalan-jalan, mall itu kan terbuka ya, gitu kan? Tapi waktu itu dia pas lagi berada di mall itu, dia mulai sadar, kok di sini nggak ada jendelanya ya? Kok saya kayaknya tertutup dalam sini? Tiba-tiba di tengah mall bisa muncul serangan. Jadi paniknya ini munculnya tuh nggak tiba-tiba, tapi ada pemicu sebelumnya, ada stresor yang menimbulkan itu. Nah, kalau buat Dea ya mungkin tadi ketika pemicunya itu adalah teringat tentang masa lalu, tentang kejadian bullying atau relasi dengan teman-teman yang nggak menyenangkan itu, bisa memicu munculnya serangan panik tersebut. Nah, yang kita lakukan adalah menangani serangan panik yang sekarang, ya, misalnya pakai obat ataupun pakai relaksasi, dan mengutak-ngatik yang masa lalu, gimana persepsi tentang masa lalu itu, supaya kita bisa memperbaiki, kalau itu muncul lagi, misalnya kita melihat atau kita dikontak oleh orang tersebut, jangan sampai kita terganggu, jangan sampai serangan panik kita muncul lagi. Kayak gitu. Tambahin, gengs. Ada yang mau nambahin? Nah, dok, kan ketika seseorang dibully, dia kan merasa insecure-nya, dok ya. Nah, gimana sih, dok, cara supaya si korban ini nggak kehilangan identitas dirinya? Oke. Yang paling utama pada orang dengan jadi korban bullying ya, kita akan meminta dia sebisa mungkin speak up dengan orang-orang yang dia percaya. Karena gini, bahayanya dari bullying adalah ketika kita dibicarakan sesuatu, berulang-ulang terus-menerus, lama-lama kita bisa mempercayai itu menjadi sesuatu yang nyata. Sebagai contoh ya, ada misalnya seorang anak, coba deh dari kecil ini, anak ini dibilang, kamu tuh jelek, kamu tuh jelek, terus kayak gitu. Dia akan tumbuh besar dan mempercayai bahwa dirinya jelek dan tidak akan dicintai oleh orang-orang. Bisa kayak gitu. Nah, yang kita pengen adalah gimana supaya dia mendapatkan pendapat yang lain. Misalnya ketika dibully, misalnya kamu tuh jelek, kamu tuh nggak berguna, dia mungkin speak up ke orang tua, atau mungkin kalau percaya ke orang tua, atau mungkin ke guru BP kalau dipercaya, atau pada teman-teman. Nah, teman-temannya kan akan memberikan komentar yang berbeda. Kayak misalnya, orang itu emang ibaratnya itu ya antagonis lah, emang rese, kayak gitu. Dengan demikian, dia menyeimbangkan pendapat tersebut, sehingga jangan sampai kata-kata ini menetap sampai masuk alam bawah sadarnya dan dia percaya terus-menerus tentang itu. Nah, jadi prinsip utama sih kita bilang untuk korban bullying, kamu perlu untuk merasa aman. Ceritalah kepada orang lain yang kamu cukup percaya, dan hati-hatinya adalah jangan sampai cerita ke orang yang nanti malah responnya, ya kamu ngelawan dong kalau gitu, kenapa kamu diam aja, kayak gitu. Itu yang jadi berbahaya, karena kan lagi-lagi malah dia tanpa sadar mendapatkan bullying lagi. Dia mencoba speak up, malah ditekan lagi, dan
Sekarang bukan cuma dia merasa jelek, dia juga merasa jadi korban, kayak gitu. Jadi malah jadi dua gitu kan. Udah jadi jelek, dia menjadi korban, dia juga menjadi salah karena dia nggak bergerak sama sekali, kayak gitu. Dan terus yang lain adalah gini, kalau untuk yang secara umum ya, misalnya di sosial media, yang kita serangkan adalah ketika kamu lagi mendapatkan bullying, jangan berikan respon yang mereka harapkan. Biasanya yang terjadi kan gini, orang lagi dibully, terus dia diri, dia ngebales ini, ngata-ngatain, yang ada malah akan makin diserang. Karena ini yang rame itu nggak sih, Dok? tentang apa? Yang influencer yang rame itu bukan sih, Dok? Banyak banget. Saya nggak sih kasusnya. Saya nggak memberikan kasus tertentu, tapi memang ini pola yang terjadi biasanya. Jadi ketika dia ngomong sesuatu, terus dibully, dia nyerang balik, ya itu akan terus-terusan selesai gitu. Nah, di sisi lainnya, kalau kamu ngeliat di Instagram atau Twitter itu, cukup banyak kasus-kasus bullying, misalnya ada skandal atau apapun, yang mereda aja. Yang dilakukan mereka, ya para misalnya selebgram atau influencer tersebut adalah, mereka tidak merespon itu. Jadi, saya ingat banget waktu itu ada seorang teman saya juga, ya dia tiba-tiba dapat kasus gitu yang agak besar juga, dan saya pikir, waduh, ini mah bakal panjang nih urusannya. Ternyata yang terjadi adalah, dia sempat off beberapa hari, cuma 2-3 hari gitu, menunggu munculnya isu lain, terus dia mulai lagi aktif dengan konten yang dia seperti biasa. Nggak ngangkat itu sama sekali. Yang terjadi adalah, bullying-nya ini nggak nyampai ke dia. Jadi kayak orang-orang mencoba untuk menyerang dia, tapi nggak dapat respon, akhirnya ya orang-orang akan mencoba untuk, ya udahlah, alihkan ke yang lain aja gitu. Akhirnya, mohon maaf, jadi ngebully orang yang lain. Kayak gitu. Itu pun belum berarti bahwa bullying-nya berhenti. Tetap kadang-kadang masih ada orang yang suka mengungkit-ungkit lagi, dulu gini, tapi makin lama tuh makin meredar, dan akhirnya selesai. Memang sih nggak bagus ya, gini, artinya kan, supaya kita tidak dibully, kita tidak merespon dengan harapan, mohon maaf, supaya orang yang ngebully ini memilih target yang lain. Kayak gitu. Memang sih kesannya nggak bagus. Tapi bayangkan kalau itu dilakukan semua orang yang ngebully nggak akan punya target bullying siapa-siapa gitu. Yang ngebully ini nggak bisa, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, yang dicari memang adalah gini, bullying itu mereka ada suatu kesenangan ketika mendapatkan respon sesuai yang mereka harapkan. Entah responnya nangis, responnya kesel, responnya dia ngebela diri, itu akan senang kayak gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa, coba deh bayangkan, kalau kamu ngerespon gini, dia seneng loh. Dia lagi ngetik sambil ketawa-ketawa, weh, kena nih jadi korban saya, gitu. Dengan demikian kita bisa men-stop untuk respon kita yang mungkin nggak perlu itu. Nah, ini kalau saya bilang, pick your battles. Pilihlah kamu mau berantemin hal yang mana. Nggak semua hal harus kamu tanggepin, nggak semua harus kamu berantemin. Kayak gitu. Nah, tapi kenapa sih ya, Dok? Ada orang iseng yang suka ngebully gitu, Dok? Nah, apa motivasi si pelaku pembuli ini loh, Dok? Gitu. Itu proses yang dipelajari, gitu aja. Ya. Jadi, orang yang ngebully itu, dia akan mempelajari kenapa bullying itu menyenangkan. Oke? Sama seperti gini, sebenarnya bullying itu sesuatu yang kalau kita bilang, itu netral-netral aja, kayak seperti merokok. Kenapa saya bilang netral? Orang ngerokok ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang sangat-sangat butuh, ada yang sangat-sangat nggak suka, gitu kan. Bullying pun juga seperti itu. Ada orang yang sangat-sangat suka, ada orang yang sangat-sangat benci. Jadi, kondisi bullying-nya atau kondisi rokoknya itu sendiri netral. Yang membedakan adalah gimana judgement mereka terhadap hal tersebut. Yang ini berhubungan dengan masa lalu. Misalnya, kalau waktu kecil nih ya, saya nongkrong sama teman-teman saya yang pada ngerokok, terus teman-teman saya ini, wah, yang ngerokok ini menyenangkan. Ya otomatis saya akan memberikan judgement yang positif tentang rokok tersebut. Sebaliknya, saya dulu nongkrong sama teman-teman yang nggak ngerokok, terus saya ngeliat nih orang-orang yang ngerokok kok pada belagu-belagu, ya saya akan memberikan judgement negatif tentang rokok tersebut. Sekarang sama tentang bullying ini. Gimana dia tumbuh besar waktu dia mungkin di sekolah, di SD, respon yang didapat. Gitu. Ketika dia membuang, ada orang-orang yang ketawa gitu kan, terus dia merasa kayak, wah ini hal yang menyenangkan. Tanpa sadar, dia jadi mengasosiasikan ngebully orang itu sesuatu yang menyenangkan, yang fun. Kayak misalnya dia ngebully orang, misalnya ada cowok ngebully orang lain, terus total dia suka dia terus kayak melihat memandang dengan jijik gitu. Bisa jadi dia akan mikir, waduh ternyata ngebully itu sesuatu yang nggak bagus, yang nggak menyenangkan. Itulah bisa mengubah dia. Tapi kalau kita tanya, apa pandangan kamu tentang bullying? Ya dia nggak akan bisa pinpoint that exact moment. Dia nggak bisa bilang, ya dok, karena satu hari di tanggal 12 Juni tahun 1998, saya pernah ngebully orang, lalu tiba-tiba ada orang yang waktu itu ketawa-ketawa, dan saya jadi puas dengan hal itu. Nggak seperti itu.
Oke? Jadi yang membedakan ya memang seperti itu. Lebih ke gini sih, respon yang ditimbul yang menentukan kita akan melakukan lagi atau enggak. Dok, kalau misalnya orang itu nggak sadar dia melakukan bullying itu gimana, Dok? Dia nggak sadar melakukan bullying. Kebanyakan gini ya, mereka sadar, mereka ngomong, tapi mungkin mereka nggak menyadari tentang kata-kata, dampak dari kata-kata mereka tersebut. Oke? Segampang begini deh, kita bakal sadar kalau kita ketemu orang, terus kita ngobrol, lu gemukan ya, gitu. Itu kan kita bakal sadar banget dengan hal tersebut, dengan kata-kata kita. Yang kita nggak sadari adalah dampak dari kata-kata tersebut mungkin menyakiti dia. Yang kita nggak tahu apakah mungkin orang ini sudah berusaha untuk turunin berat badan, dia mungkin sudah terapi, dia mungkin sudah olahraga, dan dengan usaha kerasnya kita cuma ngeliat dan bilang, kamu gemukan ya. Itu yang kita nggak sadari. Nah, kembali hal yang sama. Saya cukup yakin orang-orang menyadari apa yang dia katakan. Yang dia nggak sadari adalah dampak dari kata-katanya. Dan bullying itu, ya orang-orang yang nggak nyadar, ya aku nggak bermaksud kok untuk ngebully dia. Ya artinya yang dia nggak bermaksud adalah kata-kata dia itu nggak bermaksud untuk menyakiti. Kayak gitu. Nah, ini makanya kita ajarkan kalau yang saya bilang, kita perlu waspada dan sadar dengan kata-kata kita. Kalau tadi kalian perhatikan, beberapa kali ketika tadi selama kita ngobrol di jam 11 ini ya, ketika saya ngomong ada beberapa kali saya agak stop dan mungkin saya bilang maaf dan saya katakan lagi. Karena udah terbiasa mungkin, jadi lebih aware dengan kata-kata yang mungkin akan bisa ofensif bagi beberapa orang. Kayak gitu kan. Jadi lebih baik kita stop sebentar dan kita ngomong mungkin maaf atau apa, supaya untuk memberikan gestur bahwa ya saya sadar apa yang saya katakan. Kayak gitu. Dea ke-mute. Ke-mute, Dea. Dok, masalah pertemanan toksik gini kan. Ini kan juga ini tadi aku cerita kalau aku baru sadarnya aku sadarnya kalau aku dibully dan pertemananku nggak sehat itu waktu SMA gitu loh. Itu dan menurutku kayak wah telat banget sih aku tahunya, harusnya aku tahu dari dulu biar aku bisa kayak melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak negatifnya. Itu gimana sih, Dok, kalau waktu kita di hubungan yang nggak sehat itu kita menyadari bahwa itu bukan hubungan yang sehat gitu. Kalau kita menyadari kalau itu hubungan yang nggak sehat. Oke. Kalau itu terjadi di masa sekarang ya, yang kita bisa lakukan adalah kamu menentukan, kamu mau stay di situ atau enggak. Oke? Kenapa saya bilang kamu menentukan, bukan ya udah kamu pergi aja gitu. Karena kan ya kembali itu tiap orang membutuhkan yang berbeda-beda. Gitu kan? Ada orang yang kayak misalnya ini kemana-mana berduaan terus, pokoknya nggak bisa lepas dan kita mungkin akan berpikir kasihan amat ya ini nggak dapat privacy. Bisa jadi itu yang dibutuhkan oleh dia bahwa ada orang yang konstan menemani terus-menerus kayak gitu. Makanya tadi saya bilang kalau kamu berada dalam kondisi yang membuat kamu merasa nggak nyaman, coba pikirkan dan tentukan apakah kamu mau stay di kondisi tersebut. Oke, kalau kamu mau stay, ya kamu berarti antara kamu komunikasikan batasannya maunya seperti apa dalam relationship itu, atau ya kamu terima aja apa adanya gitu, ala kadarnya gitu kamu terima seperti itu. Kalau kamu merasa itu adalah sesuatu yang nggak menyenangkan, yang suatu, oh saya nggak bisa di sini, ya mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk pergi, untuk leave. Leave di sini bukan berarti kayak kita musuhin dia, atau kita nggak mau, pokoknya nggak mau komunikasi sama dia lagi gitu, karena itu kan juga nggak bijaksana juga. Yang saya maksud dengan pergi adalah bahwa kita membatasi batasan untuk ini kita untuk komunikasi. Saya menangani seorang pasien yang dia tuh dulu teman-temannya adalah benar-benar yang pengguna obat, terus alkoholik, sering ke bar kayak gitu. Dan dia memutuskan untuk, dok saya nggak mau komunikasi dengan mereka lagi. Tapi dia ragu-ragu, karena ini adalah teman-teman mereka yang dari dulu itu, dari sejak SMA tuh udah ngumpul terus-menerus. Gitu. Dan yang saya bilang, coba untuk melihatnya itu bukan secara hitam putih. Bukan berarti karena saya nggak mau masuk dalam dunia itu lagi, bukan berarti kamu menghilangkan mereka. Kamu tetap mengenali mereka, tetap berteman dengan mereka, tapi mungkin sebatas untuk yang lain, entah misalnya tugas kuliah, ataupun untuk nanti mungkin relationship di pekerjaan. Tapi untuk tadi lifestyle, ya kamu batasi untuk tidak bersama dengan mereka. Karena kalau kamu tiba-tiba hilang, ya mereka kan merasa juga, ini kenapa sih orang tiba-tiba pergi, bahkan ya nanti malah jeleknya lagi nih, maaf nih, jadi kayak
kamu belagu banget sih, kayak gitu, udah nggak mau gabung sama kita lagi. Nah, jadi yang kita batasi adalah secara spesifik, apa yang nggak mau. Kayak misalnya kalau saya nggak nyaman sama dia nih, kalau lagi ngumpul-ngumpul sama dia pasti akan berantem. Ya udah jangan ngumpul sama dia. Tapi tetap misalnya kamu tahu, oh dia suka yang sama dengan saya, misalnya suka sama artis sama atau K-pop yang sama gitu bandnya, begitu ada informasi bisa diskusikan via WhatsApp ataupun lain, tapi yang nggak dalam ketemu langsung, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan dengan membatasi itu. Sekarang kalau seandainya itu terjadinya di masa lalu, yang kita bisa lakukan ya mencoba untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yang di masa lalu ya udah itu terjadi di masa lalu, bukan jadi di masa sekarang. Nah, itu adalah konsep yang namanya mindfulness, di mana kita mencoba untuk menyadari sesuatu itu terjadinya di saat ini. Jangan biarkan yang terjadi di masa lalu itu mengganggu kita yang sekarang. Jadi kalau misalnya saya teringat, waduh, waktu misalnya saya SMP, mungkin saya pernah dibully atau saya pernah ngebully, yang kita lakukan adalah menyadari, ya itu di masa lalu, sekarang apa yang bisa saya lakukan? Apakah sekarang saya mau mungkin, kalau kita pernah jadi pelaku, gimana yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu? Kalau misalnya kita pernah menjadi korban, kita jadi berpikir, kira-kira apa yang waktu itu membuat saya menjadi seperti itu, dan gimana untuk memperbaiki saat ini, supaya saya bisa membangun relationship yang lebih sehat lagi. Jadi, masa lalu itu ya kayak spion, kita melihat boleh, tapi kalau kamu nyetir lihat spion terus, kamu akan nabrak gitu. Kamu tetap perlu ngeliat ke depan dan sekali-sekali ke belakang untuk menjadi acuan aja, bahwa dari mana kita berasal. Kayak gitu sih menurut saya. Dok, sebenarnya ciri-ciri spesifik toxic relationship itu yang gimana sih? Gimana? Ciri-ciri toxic relationship itu gimana sih sebenarnya? Oke, kalau kita kembali ke tadi definisi untuk masalah kejiwaan gitu. Kalau hubungan itu membuat kamu merasa nggak nyaman dan membuat kamu merasa mengalami gangguan dalam fungsi sehari-hari, ya kita bisa bilang itu sesuatu yang nggak baik, yang toksik gitu kan. Tapi definisi sendiri toxic relationship itu terlalu luas dan belum ada yang khasnya banget. Karena satu hubungan yang dianggap toksik buat satu orang, belum tentu buat orang lain itu toksik. Misalnya ya, ada seseorang yang setiap 10 menit di chat sama pasangannya. Orang akan ada yang menganggap, ini toksik amat sih, dikit-dikit benar-benar overprotective banget. Yang lain akan menganggap, oh ini so sweet banget, pasangannya sangat-sangat peduli sama dia, kayak gitu. Atau bahkan toxic family yang anggap bahwa ini orang tuanya apa-apa tuh anak ini udah diatur hidupnya. Ada yang anggap, wah anak ini nggak punya kebebasan. Yang lain akan menganggap, wah keluarga ini benar-benar peduli gitu, sampai semua itu udah dirancang kehidupannya. Dan kembali tergantung persepsi dari anaknya. Ada anak yang mungkin menganggap bahwa ya saya senang ketika orang tua saya bisa mengatur hidup saya karena saya tahu itu yang terbaik. Ada juga yang menganggap ya saya merasa nggak bebas. Jadi kita untuk sederhana gampang gini aja. Kalau suatu hubungan itu interaksi satu orang dengan orang lainnya menimbulkan perasaan yang nggak nyaman, penderitaan, dan menimbulkan gangguan dalam fungsi sehari-hari, mungkin perlu dievaluasi lagi tentang sehat tidaknya hubungan tersebut. Nah, jadi tuh intinya toxic itu tuh kita yang ngerasain ya dok, bukan misalnya kan kayak tadi yang kayak dokter bilang, oh temennya yang kayak gitu, gimana ya ngejelasinnya? Bukan orang lain yang nilai, bukan orang lain yang nilai. Iya. Oke. Pendapat orang mungkin bisa jadi ini juga ya, bisa menjadi masukan yang berharga juga. Karena dalam psikiatri pun ada namanya blind spot, gitu, titik buta. Sama kayak kalau kamu pernah misalnya naik mobil, kendaraan, terus depan kamu ada truk besar, akan ada tulisannya kayak Anda tidak terlihat oleh pengemudi, gitu, you're in the blind spot. Nah, ada kondisi seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya nih, kalau saya punya seorang teman yang kami sangat-sangat akrab, terus saya merasa senang-senang aja gitu. Bisa jadi ada orang yang melihatnya, kamu ngerasa nggak sih bahwa mungkin kamu misalnya dimanfaatkan secara keuangan. Kalau kamu pergi kemana-mana, dia selalu nempel minta dibayarin ini, dan dibilang nggak punya, lagi nggak bawa duit, tapi kok berulang terus-menerus. Bisa jadi itu sebuah masukan, bisa jadi itu sebuah blind spot yang nggak kita sadari. Nah, tugas kita kalau misalnya kita melihat ada teman kayak gitu, boleh kok kita memberitahu. Saya juga kalau misalnya melihat ini sebagai terapis ya, pasangan atau tentang suami istri, atau mungkin persahabatan, ya saya akan bilang, berasa nggak ada kemungkinan seperti itu. Tapi kita nggak bisa memaksakan bahwa teman kamu tuh salah, relationship kalian tuh toxic, kalian harus menentukan itu. Nggak bisa seperti itu. Tugas kita cuma memberikan awareness bahwa mungkin ada yang seperti itu. Kalau diterima, ya syukur. Kalau dia nggak terima, ya kita siap-siap aja seandainya dia mengalami sesuatu yang nggak nyaman, breakdown, dan dia ke kita, jangan juga kita bilang kan, gitu ya, nggak gitu juga, gitu kan. Tapi kita bilang, oh ya nggak apa-apa, ya udah sekarang apa yang bisa kita lakukan.
what can I do to make you feel better? Ya kayak gitu. Ingat, kata-kata itu sangat bisa untuk menyakiti orang loh. Kita mesti hati-hati banget dengan kata-kata kita. Dok, bahas tadi toxic family. Nah, gimana ya? Kayak nggak tahu sih, kayak aku tuh kayak banyak banget hubungan toksik gitu loh di kehidupanku, dan aku kayak ngerasa baru ini ya selama WFH ini aku ngerasa kalau bisa dibilang hubunganku terkhusus dengan mamah itu kayak toksik gitu. Itu kan, dan otomatis aku di sini nggak ada pilihan untuk pergi karena ya mau nggak mau dia mamahku itu, tapi cara untuk misalnya aku udah berusaha kayak ngomongin ke mamah kalau ini mah mbok jangan kayak gini, jangan ini, tapi kayak mamaku kayak nggak mau dengerin. Aku pribadi harus kayak gimana dok buat kayak ngerasa istilahnya berdamai dengan diri sendiri. Oke. Ya jawabannya berdamai dengan diri sendiri gitu. Jadi gini, ketika kamu nggak bisa mengubah lingkungan, yang kamu ubah adalah respon kamu terhadap lingkungan. Oke? Kalau kamu lagi di suatu daerah terus kepanasan, kan kamu nggak bisa matiin matahari ya, kamu nggak bisa ngubah panasnya. Yang bisa kamu ubah adalah respon kamu terhadap lingkungan. Berteduh, cari tempat yang adem, kamu kipas-kipas. Nah, dalam hal ini, emang kamu nggak bisa mengganti orang tua tentunya. Ya, dan kamu nggak bisa ngatur orang tua bakal ngomong apa. Yang kamu bisa adalah untuk coba pick your battles, kayak tadi, oke, nggak semua hal harus saya berantemin, nggak semua hal harus saya tanggepin. Mungkin ada yang saya cukup, oh iya, gitu. Udah gitu aja. Dan kalaupun misalnya itu berlanjut terus-menerus, yang kamu bisa lakukan adalah tidak meneruskan itu ke orang lain. Biarkan itu berhenti di kamu. Itu salah satu prinsip yang saya diskusikan dengan klien-klien. Kalau kamu mengalami kekerasan emosional dalam keluarga atau kekerasan fisik atau apapun, let the pain stops in you. Biarkan rasa sakitnya itu berhenti di kamu. Jangan teruskan ke yang lain. Mungkin itu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Udah, gitu aja. Ya. Kalau kamu berusaha untuk mengubah orang tersebut, maka mungkin akan berakhir dengan sia-sia. Kamu akan capek, dia akan kesel, hubungan kan malah tetap nggak akan bagus. Kayak gitu. Terus kayak gimana ya, aku kayak pernah dengar dari temen kalau yang juga di keluarga yang toksik itu, rata-rata anak-anaknya itu cenderung untuk ingin pergi dari keluarga itu. Kayak contoh aja kayak kasusku, kayak aku berpikir kayak apa pergi ke luar negeri gitu, apa itu salah nggak sih dok kayak gitu? Kalau itu perginya untuk menghindari, dia akan efektif untuk sementara, gitu kan? Tapi itu nggak akan memperbaiki tentang kepercayaan dia dengan orang lain. Karena kita kan ngomongin dua hal di sini. Kayak bayangkan ketika saya berada di rumah, terus rumah ini ada entah pipa galian gas apa bocor dan bau banget. Wajar kan kalau saya mau pergi, kayak gitu. Oke? Tapi seandainya saya dari rumah ini, wah ada bau, saya pergi dari rumah ini. Terus saya ke tempat yang misalnya saya ngekos, bau juga, pindah lagi ke apartemen. Bau juga. Jangan-jangan yang bermasalah bukan baunya, tapi saraf hidung kita yang bermasalah. Nah, jadi yang kita nggak mau adalah jangan sampai kita pergi dari rumah itu, kayak misalnya untuk menghindari mau keluar negeri atau apapun, jangan sampai untuk menghindari sesuatu, tapi kita sendiri nggak diperbaikin juga luka-luka di masa lalunya. Mungkin ketika di rumah masalahnya dengan orang tua, tapi nanti ketika keluar masalahnya dengan yang lain, dengan figur otoriter, misalnya dengan guru, dengan dosen, ataupun kalau misalnya masalahnya dengan dengan figur ayah gitu, dengan parent figure, nanti dengan pasangan jadi sama. Itu karena kita nggak menyelesaikan konflik di masa lalunya itu. Itulah kenapa bisa konsultasi dengan psikiater atau psikolog klinis itu bisa kapanpun, nggak harus menunggu bahwa kita merasa udah mentok dan nggak merasa nggak nyaman banget kayak gitu. Kalau memang merasa ada yang perlu didiskusikan untuk diperbaikin, kapanpun kita bisa. Kan tujuan kita kan kita mau mencoba untuk membangun masa depan yang sehat. Tapi kita nggak bisa ngubah masa lalu. Yang bisa kita atur adalah masa sekarang. Dan masa sekarang itu adalah gimana cara kita memandang masa lalu kita. Kayak gitu. Yang saya bilang kok, kamu nggak bisa ngubah masa lalu. Yang kamu bisa ubah adalah cara pandang kamu, judgement kamu tentang masa lalu. Oke. Ada yang mau nambahin? Terakhir nih dok, aku jadi penasaran tentang relationship toxic dari pertemanan. Kalau misalnya nih teman kita ngerasa dia ngasih yang baik dan emang dampaknya baik, tapi kita ngerasa dia toxic gitu. Misalnya contoh singkatnya dia maksain pendapat dia, atau misalnya dia maksain cara menyelesaikan masalah dia ke kita gitu Kak. Itu dok, kita responnya harus gimana ya dok? Kalau kayak gitu bisa dibilang toxic juga nggak ya dok? Tergantung ini sih kan kita nggak tahu ya pendapatnya tentang apa, konteksnya tentang apa kayak gitu. Kalau aku lihat sih gini, kamu merasa nyaman nggak dengan hal tersebut? Dah gitu aja. Ya, kalau kamu merasa ya oke aja kamu menghargai pendapat dia dan kamu tahu bahwa oke orang ini
memang mungkin punya cara pikirnya sendiri dan kamu mau mempertimbangkan itu, ya silahkan aja gitu. Tapi kalau kamu merasa nggak nyaman, ya you're free to leave. Kamu boleh pergi kapanpun. Gitu. Saya nggak bisa ngasih suatu kayak kesimpulan atau keputusan hanya dari cerita yang singkat aja. Karena kemarin kan harus konteksnya lagi ngomongin tentang apa, sarannya tentang apa, kayak gitu. Oke? Kayak misalnya sekarang ada orang self-harm, yang menyakiti diri, cutting, terus temannya menyarankan kamu jangan cutting. Terus tapi orang itu ngerasa, tetapi kalau saya cutting saya jadi lega kayak gitu. Terus dia bilang, teman saya ini nih toksik nih, masa saya nggak boleh merasa lega? Kan beda pendapatnya kan. Yang teman kamu pengen itu adalah kamu berhenti cutting, bukan kamu berhenti merasa lega kayak gitu. Makanya individual sih kasusnya kalau kayak gitu. Terus Dok, kalau misalnya teman-teman kita yang dengerin mau konsul ke dokter, caranya gimana Dok? Kalau misalnya apalagi lagi pandemi gini, kalau bisa nggak sih konsul online gitu? Kalau konsul online aku lagi ngebatasin banget, jadi aku benar-benar hanya konsultasi online hanya boleh untuk pasien-pasien yang aku sudah pernah ketemu langsung, dan aku merasa kasusnya bisa untuk dikonsultasikan secara online, kayak gitu. Yang artinya nggak banyak, karena tetap aku merasa butuh banget untuk face-to-face interaction, itu nggak akan tergantikan itu. Kalau untuk tempatku kerja, aku kerja di 2 tempat, di Eka Hospital di Bekasi, ya, di Harapan Indah Bekasi, sama di Rumah Sakit Gading Pluit. Nama kliniknya Smart Mind Center, kayak gitu. Dan sama situ juga aku akan minta untuk pokoknya ketemu dulu face to face pertama kali, karena beda deh bener rasanya deh. Ini kan kita ngobrol berempat walaupun lewat layar sama ketemu langsung kan pasti akan berbeda banget rasanya, kayak gitu. Walaupun maksudnya tersampaikan, tapi ketika kita nggak mendapatkan 100%, kayaknya sih ya sayang banget kayak gitu. Apalagi topik yang sensitif kayak kesehatan mental, saya khawatir bisa ada kemungkinan apa yang dikatakan itu disalah artikan, salah tangkap oleh pasien. Jadi itulah kenapa lebih mending ketemu langsung. Ya susah juga kan, misalnya gini, saya lagi konsultasi gini, ngobrol, tiba-tiba orang di depan saya di layar nangis. Apa yang bisa saya lakukan? Gitu kan? Tapi kalau ketemu langsung, kan saya bisa langsung mungkin ada tisu, saya bisa langsung ngajak dia untuk tenang, dan paling nggak saya bisa menjamin keamanannya dia gitu selama dalam ruangan klinik tersebut. Kayak gitu. Dari tadi yang nomofobia sampai relationship toxic, terima kasih banyak ya Dok, udah mau sharing-sharing sama kita. Sama-sama, makasih banyak juga ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan juga gitu. Semoga sukses untuk tugas-tugasnya ya. Terima kasih. Terima kasih Dok. Okay, see you. Bye, see you.